Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler mentah One Piece 1053. Salah satu informasi yang beredar berfokus tentang bounty masing-masing kelompok topi jerami, juga individu lain yang dianggap terlibat dalam peperangan di Onigashima. Kemudian informasi tentang keadaan Big Mom dan juga Kaido. Lalu tentu saja pergerakan dari Admiral Ryukugyu yang semakin dipertanyakan tujuannya ke Wano. Tentu saja semua informasi ini masih belum fix dan masih bocoran kasar dari salah satu leakers One Piece yang beredar. Bagaimana kisah selanjutnya? Berikut pembahasannya. Namun perlu diingat, jika kalian tidak suka dengan konten berbau spoiler, silahkan langsung meninggalkan video ini dan tonton video lain dari Anime Zone. Bagi yang berminat, mari kita lanjutkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Informasi pertama yaitu tentang bocoran persaingan antara Sanji dan Zoro, di mana hal ini terjadi pada nilai bounty mereka. Para leakers mengakui bahwa bounty Zoro akan tetap lebih tinggi dari Sanji setelah mengalahkan King yang sekarang. Yap, bocoran ini memang cukup masuk akal dan kami juga sepakat akan hal itu. Setelah sebelumnya kita tahu bahwa Sanji sempat mengalahkan Zoro dalam nilai bounty sebesar 330 juta saja. Kemudian, informasi selanjutnya tentang besaran bounty para kru bajak laut topi jerami. Mulai dari sang kapten sendiri yang dinobatkan sebagai Yonko baru akan mendapatkan nilai bounty 4,7 sampai 5 miliar berry. Hal itu dikarenakan Luffy sendiri mengalahkan Kaido yang memiliki bounty 4,6 miliar berry. Harga bounty Luffy tersebut akan masih di bawah Roger dan Shirohige, namun sudah pasti di atas Kaido. Namun informasi tersebut masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Selain itu, ada juga salah satu leakers yang menyebutkan bahwa bounty Luffy sebesar 3,6 miliar berry. Dan tidak dijelaskan apa alasannya mendapatkan bounty di bawah Kaido. Selanjutnya, Kid dan Law akan berbagi bounty sekitar 2 miliar ke atas, di mana Kid dan Law mengalahkan Big Mom yang memiliki bounty 4,3 miliar berry. Jadi mereka akan berbagi bounty yang sama, dan faktanya seperti duluan kami, di antara mereka berdua tidak akan ada yang menjadi Yonko karena keroyokan lawan nenek tua Peo tersebut. Yah, lumayan lah. Yap, informasi bounty Zoro juga disebutkan di sini, yaitu sekitar 1,5 sampai 1,6 miliar berry, di mana Zoro mengalahkan King yang memiliki nilai bounty 1,4 miliar berry. Jadi, dia akan mendapatkan bounty di atas King yang dikalahkannya. Next, Sanji akan mendapatkan bounty 1,4 sampai 1,5 miliar berry. Sanji sendiri mendapatkan bounty tersebut karena mengalahkan Queen yang memiliki bounty 1,3 miliar berry. Sanji akan mendapatkan bounty di bawah Zoro yang mengalahkan King, kemungkinan akan di bawah King juga. Kemudian, Robin akan mendapatkan nilai bounty sebesar 1 sampai 1,1 miliar berry. Black Maria yang dikalahkannya memang memiliki nilai bounty 480 juta berry. Namun bounty Robin tersebut akan naik drastis dikarenakan ia merupakan salah satu target yang ditakuti oleh pemerintah dunia. Serta pemerintah dunia menganggap Robin sebagai ancaman karena ia akan menuntun jalan kelompok bajak laut topi jerami membongkar peristiwa abad kekosongan dan Road Poneglyph. Selanjutnya, Jinbe akan mendapatkan nilai bounty sekitar 600 sampai 800 juta berry. Jinbe mengalahkan Wiswu yang memiliki nilai bounty sekitar 546 juta berry, dan kemungkinan besar Jinbe akan mendapatkan nilai bounty di atas Wiswu. Sementara itu, bounty Usopp akan melesat cukup tinggi sebesar 550 sampai 600 juta berry. Bounty Usopp sebelumnya sempat naik drastis sebesar 200 juta karena ia dianggap sangat berbahaya oleh Doflamingo. Di sini ia akan mendapatkan bounty sebesar 550 juta berry karena mengakui bahwa dirinya yang membuat strategi untuk mengalahkan Tobiropo dan kelompoknya. Next, Franky akan mendapatkan nilai bounty 480 juta berry. Hal itu dikarenakan Franky mengalahkan Sasaki yang memiliki nilai bounty sebesar 472 juta berry. Kemungkinan Franky akan dibuat marah lagi karena sebelumnya dikalahkan Usopp dan sekarang oleh Nami. Kemudian, Nami akan mengalami kenaikan bounty yang cukup tinggi pula sebesar 500 juta berry.
Hal itu dikarenakan Nami mengalahkan Ulti yang memiliki bounty sebesar 400 juta berry meski dibantu beberapa orang untuk mengalahkannya. Namun, karena Zeus juga berada di sisinya sekarang, kami rasa ia akan mengalami kenaikan drastis pula. Selanjutnya, Brook akan mendapatkan nilai sekitar 200 juta berry saja. Seperti diketahui, Brook hanya mendukung beberapa karakter seperti Robin, Franky, dan Sanji. Tugasnya murni sebagai support dalam peperangan ini. Ia membantu Robin melawan Black Maria dan kami rasa ia cukup pantas mendapatkan nilai bounty sebesar itu. Sementara itu, Chopper yang tidak mengalahkan siapapun dan terkesan tidak bertarung penuh hanya mendapatkan 500 berry saja. Ia murni sebagai tim support dan dokter yang mengobati semua orang yang terkena virus dari Queen. Perlu diingat, ini hanya informasi dari leakers dan kemungkinan tidak jauh berbeda dari manga originalnya. Kemudian, ada informasi mengenai Robin yang sudah menemukan Rod Poneglyph di Wano. Namun, ia mengungkapkan untuk menunda mengartikannya terlebih dahulu. Ia akan mulai menerjemahkannya setelah perjamuan besar selesai. Para aliansi kemudian melakukan pertemuan dan mereka semua memulai perjamuan besarnya. Di sisi lain, Yamato meminta Luffy untuk mengajaknya bergabung bersamanya mengarungi lautan. Namun, Luffy menatapnya dan tersenyum. Di sini, sepertinya Yamato fix sebagai kru bajak laut topi jerami. Luffy bukan tipe orang yang sungkan-sungkan untuk menerima orang lain sebagai krunya. Yap, panel selanjutnya bahkan Luffy mengumumkan peresmian anggota baru di hadapan yang lainnya dan mereka berpesta menyambut kemenangan tersebut. Nah, di sini terungkap Kaiser Laut atau Yonko yang baru. Luffy diberikan nilai bounty sebesar 3.560.110.000 berry. Sementara itu, bukan Law atau Kid yang menjadi Yonko, melainkan Edward Weevil dengan nilai bounty sebesar 4.060.200.000 berry. Weevil disebutkan telah melakukan sesuatu yang besar baru-baru ini, dan sekarang Marijoa tidak berada di tembok garis Red Line lagi, melainkan di jembatan Red Line. Karena hal itu, keempat Yonko saat ini adalah Shanks sebagai Yonko senior saat ini, Weevil, Luffy, dan Kurohige. Dalam urutan itu, dengan masing-masing nilai bounty yang baru telah naik. Artinya, era baru dunia bajak laut dimulai. Dan tentu saja, Shanks sebagai pemimpin dalam sistem Yonko ini, sebab ia merupakan Yonko terlama saat ini. Sementara itu, Kaido dan Big Mom masih hidup, namun mereka terluka parah dan terbakar akibat ditenggelamkan ke dasar bumi. Hanya saja, Ryukogyu sudah tiba di Wano dan ia mencoba untuk membunuh Kaido dan Big Mom. Entah berhasil atau tidak, mungkin inilah perintah Akainu dan setelah selesai melakukannya, ia diharapkan langsung kembali. Diketahui, buah Ryukogyu sendiri adalah Suto-Sutonomi, buah dari anakan pohon atau tunas pohon, menggunakan serangan yang sepertinya cukup kuat dengan akar dan tanaman yang dilapisi oleh haki. Di sini, buah iblis Ryukogyu sepertinya berhubungan dengan lingkungan atau alam, yang mengakibatkan ia bisa menyatu dengan alam itu sendiri. Selanjutnya, para aliansi beristirahat setelah perjamuan dan tiba-tiba Ryukogyu muncul dari dalam bumi di tengah-tengah semua orang. Dengan begitu, bisa kita pastikan Ryukogyu ini orang yang sangat merepotkan, baik itu kuatannya maupun dirinya sendiri. Artinya, ia menemukan Kaido dan Big Mom yang sekarat dengan menyelam ke dasar bumi menggunakan kuatannya. Kami rasa kuatannya benar-benar mengerikan, meski berdasarkan tanaman dan alam sekitar saja. Yap, terakhir, 4 minggu ke depan Oda akan hiatus untuk memulai final saga dari One Piece. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang poin-poin penting pada spoiler One Piece chapter 1053 yang menjadi chapter terakhir yang direncanakan Oda sebelum hiatus selama 1 bulan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.